saja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke arah Land of Dawn. Inilah dia, capcus. Langsung kita terbang nih game penutupan kita, Bet. Gimana, Bet? Let's go untuk game yang kedua antara Nigma Galaxy versus RRQ Mika di Best of 3 Series Qualifier Matchday yang ketiga untuk grup A. Yap, inilah dia dimana dari kedua belah tim sudah mengambil posisinya masing-masing di arah mid lane. Bisa dilihat S fokus terhadap jungler terlebih dahulu. Bill di sisi lain, Tamus mencoba untuk langsung mengganggu aja keberadaan purple buff yang dimiliki oleh seorang Harley. Tapi di sisi lain masih cukup pasif ya di game yang kedua. Betul, tapi lihat dari seorang Bill langsung bergerak buat dapetin level 2 terlebih dahulu dan dapat informasi bahwa dari Nafilera nggak ke arah purple buff dulu, lebih prefer ngamanin orange karena ya menghindari adanya iron hook juga dari seorang NG yang nanti bakal ngereset dan menghabiskan waktu yang cukup banyak demi dapetin purple buff. Di arah bottom lane juga sudah ada Pixie yang mencoba untuk memantau keberadaan dari seorang Queenie. Dan nampaknya Queenie juga sudah mengetahui atau udah nge-sense ya keberadaan dari Pixie. Dia lebih memilih untuk sabar, nggak mau terlalu maju juga. Tapi di sisi top lane kita melihat adanya Crunchy yang berhasil untuk mencolong satu buah crab gold di arah top lane. Yes, Crunchy jangan mencuri dan berhasil didapatkan kali ini sementara di arah top lane. Nafilera adanya serangan dan langsung saja di take down. Bill menjadi korban yang pertama, sementara itu Nafilera pun menjadi korban selanjutnya. 1-1. Bill ditukarkan dengan seorang Nafilera berkat hadirnya bola bantuan dari NG dan juga Ash ke bagian atas. Yap, dan kali ini kita bakal melihat 2 detik lagi menuju turtle yang pertama akan hadir. Dan itulah dia turtle kita. Siapakah yang akan menjadi tim yang mendapatkan satu buah objektif pertama di arah early seperti ini, karena Nafilera bersama dengan Pixie sudah mulai mencoba untuk langsung menginisiasi keberadaan turtle-nya. Tapi NG gak tinggal diam, langsung aja di Iron Hook juga. Belum ada peladihan, belum level 4, tapi sudah datang juga Gyogo dengan Bad Fist dan juga Bad Impact-nya. Mencoba untuk menyicil karena seorang Pixie dan bakal di zoning, tapi tetap saja ternyata turtle masih bisa diamankan oleh Nafilera. Bill kali ini terkena serangan cukup sekarang menjadi samsa di arah depan sana dan harus kehilangan nyawanya satu buah turtle, satu buah point pick off yang kali ini berhasil diamankan oleh Nigma Galaxy. Dan nice retribution juga didapatkan oleh seorang Nafilera untuk mengamankan sebuah turtle di bagian atas. Sementara di arah bottom lane-nya Queenie pelan-pelan coba untuk plating dan Ali menjadi incaran di beladihan dikikin. 1-1 Alin pun tak bisa lepas dari cengkraman NG beserta dengan kehadiran seorang S. Bahkan Pixie pun menunggu di area rumputan dan ternyata tidak mau melakukan inisiasi, hanya mencari informasi saja. Yap, dan kali ini kita bakal melihat juga NG masih terus-terusan rotasi roaming terus. Di sisi lain Ana di arah bottom lane mencoba untuk dihook oleh seorang NG, tapi sayang sekali Iron Hook-nya tidak terkonek, membuat akhirnya NG memutuskan untuk rotasi kembali ke arah mid lane, mencoba untuk langsung memanage wave minionnya terlebih dahulu. Bill di sisi lain mencoba untuk memantau keberadaan dari Crunchy yang tentu saja di sana juga ada Nafilera di dekat seorang Crunchy. Ya, tapi sepertinya lebih memilih untuk mengurungkan niatnya karena sudah ada Little Wonder juga. Tapi sementara ini lihat Crunchy sama Bill, so far Crunchy udah unggul 1 level. Sementara kalau kita lihat dari Little Wonder-nya, ini pergerakan dari anak-anak RRQ Mika mencoba untuk ngamanin terlebih dahulu demi mempercepat juga dari segi rotasi dan harusnya bergerak ke bagian atas, dimana Crunchy yang menjadi incaran. Tapi Crunchy juga sudah mulai menyadari dan lebih prefer buat memeluk turret. But meanwhile in the mid lane dari NG, pelatihan belum ada dilontarkan, tapi Ana udah lumayan sekarat dan harusnya Black Shoes juga masih ready. Jadi membuat NG juga gak mau terlalu gegabah untuk langsung all in ke arah seorang Ana itu sendiri. Yap, 5 detik lagi menuju turtle kita yang kedua, dimana tadi Nafilera berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Akankah kali ini RRQ membiarkan lagi? Kita lihat bagaimana NG kali ini berhasil untuk mendapatkan target, ada Pixie langsung jadi tumbangkan di depan sana. Bad Fist langsung dibuka oleh seorang Gyokoi, tapi sayang sekali hanya berhasil mendapatkan ke arah satu orang, yaitu Pixie. Tanpa berlama-lama lagi lah, mereka langsung cepet-cepet ke turtle. Betul, langsung bergerak ke area turtle pit, dimana objektif game. Tapi Nafilera pengen mencoba melakukan pencurian lagi, tapi S kali ini hadir dan berhasil mengamankan dari segi turtle. Sementara di arah bottom lane-nya Queenie Wood habis coba untuk cancel, tapi ternyata Iron Hook dari NG lagi terhubung mendapatkan seorang Nafilera yang langsung dieksekusi begitu cepatnya oleh teman-teman dari RRQ Mika.
Yap, Kimika kali ini berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle, tapi lihat bagaimana dari Franco-nya mencoba untuk dikejar. Engine-nya masih berusaha untuk selamat dari gempuran seorang Nigma Galaxy. Sudah cukup kenyang sih, apalagi dengan Gashan dia udah punya buff terhadap turtle, udah punya sedikit barrier, XP juga makin tambah, ditambah lagi dia udah dapat purple buff yang dimiliki oleh seorang Navilera. Ini akan membuat PR banget bagi Nigma Galaxy mengejar ketertinggalan 3000 net worth yang sudah tertinggal. Ya, jadi bakal makin menyulitkan ya, karena early game-nya sangat rapi dari RRQ Mika. Berbeda dengan seperti yang game yang pertama, mereka langsung coba untuk memaksimalkan sih di momen kali ini. Apalagi udah perbedaan hampir 2000 lebih, membuat mereka semakin unggul. Plus dapetin satu buah turret di bagian bawah. Sementara dari Nigma Galaxy belum dapetin satu turret pun di bagian atas, tengah ataupun bawah. Yap. Di arah top lane kita juga sudah melihat adanya S masih memantau keberadaan dari Crunchy. Bill mencoba inisiasi aja, tapi ada konsil juga. 4 orang dari Nigma Galaxy sudah langsung berkumpul, membuat akhirnya mau nggak mau Ice akan mundur aja di sampah. Bill yang sudah tidak terselamatkan lagi menerima 4 orang damage sekaligus di tubuhnya. Mau nggak mau dia harus meregang nyawa di arah top lane. Langsung terjadi penggerebekan massa ke arah seorang Bill oleh 4 player dari anak-anak Nigma Galaxy. Tapi di arah tengah NG dan kawan-kawan masih berkumpul. Ternyata ada Tyrant Rage, Revenge juga dari seorang Pixie, dapetin karena satu orang NG di bagian depan, tapi Bloody Hand terhubung ke bagian belakangnya. Navilera yang setuju, tapi ternyata tidak cukup untuk bisa di takedown. Sementara Queenie karena kena Deadly Magic sempat melakukan shotgun, tapi masih bisa bertahan. Sementara S pun datang sebagai eksekutor, maju ke depan. Brave Spider juga dilancarkan, tapi ternyata tidak bisa bertahan. Terkena serangan dari seorang Crunchy, bahkan double kill flicker dari seorang Crunchy dengan lens shaker yang sangat on point. 2 pemain dari RRQ Mika kali ini berhasil ditumbangkan oleh Nigma Galaxy. Ini membuat tadinya perbedaan net worth yang 3000 sekarang hanya 1000 aja. Udah kesusul oleh teman-teman dari Nigma Galaxy. Bukanlah hal yang gak mungkin untuk langsung ngebalikin tempo permainannya lagi, tapi di sisi lain NG sudah mulai memantau keberadaan di arah Turtle Pit-nya. Gak mau sampai adanya Nigma Galaxy yang berhasil untuk mendapatkan the next objective. Tapi di sisi top lane kita juga sudah melihat adanya Navilera mencoba untuk ngambil ke arah top lane-nya, tapi sudah datang juga Queenie. Tara Revenge ke arah depan belum terkonek, Pixie langsung banting bola aja ke arah belakang untuk defensif kali ini. Ya, sebenarnya dari segi turtle-nya diamankan kali ini oleh seorang X. Space created, kehilangan top turret, tapi dari RRQ Mika berhasil at least nge-secure turtle sebagai gantinya di menit yang ke-7 kali ini. Sementara itu dari kedua belah tim, yang membuat ini berjalan agak sedikit lebih lama temponya karena Nigma Galaxy dan juga RRQ Mika belum bisa dapetin dari segi outer turret di bagian tengah. Makanya mereka nggak bisa masuk secara gegabah, apalagi ke bagian jungle-nya. Yap. Dan kalau kita lihat Alin kali ini udah dapat ke arah Windtalker juga. Dari segi crossbow of tank ketika melayang ini bakal lebih pedih banget untuk segi attack speednya. Tapi Navilera mencoba untuk mengambil terlebih dahulu terhadap Little Wanderer-nya. Pixie mencoba taruh revenge ke arah depan, tapi tidak ada yang terkonek ke arah siapapun. Navilera pun tidak ada damage sama sekali ke arah seorang Bill. Ya, ini ngerinya ya, satu tarikan nyawa melayang. Itu kan kata-kata Franco ya. Kalau di in-game, tapi lihat hampir saja ada Iron Hook, tapi Pixie with flicker dari seorang NG langsung konsil, retreat kembali dan di reset saja. Karena tiba-tiba ada surprise dari seorang Pixie dengan Kufranya yang bertengger di area rumputan. Sementara itu satu tarikan lagi hampir terhubung ke arah seorang Pixie. Sementara di reset kembali, Ana pun mulai mengincar Deadly Magic, Poker Trick, NG, Bloody Hand terhubung ke arah seorang Navilera, tapi ternyata di arah depannya maju dalam bantuan dari seorang S. Dapat satu play dan Diogo double kill dari arah belakang. Sementara itu Spaydan terhubung dan Alin pun memulihkan keadaannya dengan adanya crossbow tank, tapi lihat triple kill for Diogo. Blind shot, tembakan yang mengerikan yang ada bad impact dari seorang Diogo. Dapetin satu player tambahan, Ana kali ini yang harus merenggang nyawa. Yap, 3 hero sekaligus, 3 pemain sekaligus dari Nigma Galaxy berhasil ditumbangkan oleh RRQ Mika. Skor dengan 8 sama kali ini dari segi point pick off, dan bahkan dari segi network kali ini kita bisa dibilang cukup seimbang ya. Di menit kita yang ke-10
sedikit mengintip dari segi itemization ya, di mana sudah ada Coruscant Shite, sudah ada Windtalker untuk Alin, tapi di sisi lain Beatrixnya juga udah bukan main pedihnya, udah ada Blade of Despair, sudah ada Malefic Roar, dan keren banget kalian, aku dapat info dari bapak produser kalau kita sudah mencapai 16.000 like. Oh my god, keren banget kalian Let's nih. go 20.000 likes. Wah, ini berarti yang absen-absen ya dari seluruh penjuru dunia membuktikan Bahwa mereka nge-like juga ya. like juga. Oke, by the way, anyway, Busway di arah bottom lane-nya, lihat dari Bill berhasil di take down, sementara Ash juga langsung on point mengejarkan seorang Aguilera, sementara Crunchy dan juga Pixie beserta dengan Ana di reset kembali karena mereka sama-sama kehilangan satu buah member. Sementara di arah tengah, lihat Queenie-nya, Ali cukup sekarang dan di spray down, ternyata di bait, ter-outplay dari seorang Alin yang mengejar ke arah seorang Queenie dengan begitu gigihnya. Yap, dan kali ini lihat bagaimana Lordnya sudah mencoba untuk diinisiasi oleh teman-teman dari RRQ Mika. Satu buah Aran Hu berhasil terkena ke arah seorang Pixie. Namun Pixie langsung meregang nyawa di arah depan sana, dan Lord pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Tidak ada lagi Pixie, tidak ada lagi yang nahan badan di arah depan, ditambah dengan Bapak Lord yang sebentar lagi akan langsung menuju ke arah inner turret di arah mid lane-nya. Pixie benar-benar harus menunggu teman-temannya untuk PC respon kembali agar seenggaknya ada satu buah yang nahan badan, karena yang nahan badan kalau bukan PC ya cuman Crunchy, tapi Crunchy nggak setebel itu juga gitu. Iya, tapi Crunchy punya tugas utama buat dapetin ke arah backlinernya milik RRQ Mika. Sementara Lord di arah tengah masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, dan harusnya masih bisa ditahan sih, karena ini masih Lord yang pertama, nggak begitu tebal tapi ngasih impact yang lumayan besar untuk anak-anak RRQ Mika. Yap. Dan di arah mid lane kita sudah melihat adanya satu buah Lord yang masih berhasil untuk ditahan, Lord yang belum enhance, jadi masih bisa untuk di clear sejauh ini. Nigma Galaxy masih bisa untuk mempertahankan inner turretnya di arah mid lane, mengintip kembali ke arah itemization-nya, di mana sudah ada dominance ice juga dari seorang Kufra untuk mendeny life regen HP yang dimiliki oleh Tamus ya, tapi Tamus juga udah begitu tebalnya di sisi bottom lane. As mencoba untuk langsung melakukan satu dorongan, dan lihat bagaimana Pixie kali ini lagi-lagi tertangkap oleh Iron Hook. Bahkan seorang Pixie yang begitu tebalnya di Iron Hook langsung hilang, Abed. Langsung di spray down, datang bola bantuan juga Navilera juga di arah tengah, coba untuk diincar tapi dahulu masih ada sedikit serangan mundur terlebih dahulu, di reset kembali tapi di arah tengah dari Queenie coba untuk nyicil satu persatu ke arah anak-anak Nigma Galaxy, tapi lihat Objective Gaming berhasil didapatkan oleh anak-anak RRQ Mika ke bagian inner turret Nigma Galaxy. Dan kali ini kalau misalnya kita lihat dari segi Nigma Galaxy ya, untuk di menit yang ke-12 mereka hanya menyisakan inhibitor turretnya aja. Ini bukanlah hal yang baik, karena kalau misalnya dari RRQ Mika dapat ke arah satu Lord lagi, ini bisa langsung aja dijebol. Dan lihat bagaimana Navilera langsung aja menjadi samsam bersama dengan ada Pixie di arah depan sana, mencoba untuk menyelamatkan diri. Ana masih bisa selamat, dan bahkan Navilera pun dengan nyawa yang sekarang masih bisa selamat. Crunchy di sisi lain langsung aja tertarik dengan ada satu buah Sangling Cloud. Alin terlalu memaksakan, tapi dia berhasil terbang dengan ada satu buah crossbow tank, terkena ke arah seorang AG, tapi tidak menghasilkan impact apapun. Tapi justru Winter yang dilakukan oleh seorang Ana masih bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Double kill yang berhasil diamankan oleh seorang Navilera. Sedikit membuying time di mana dua pemain dari RRQ Mika sudah ditumbangkan, tapi begitu pula dengan adanya Nigma Galaxy yang kehilangan Alin dan juga Crunchy. Ana, pergerakan yang sangat baik menghindari Shadow Blade Slaughter dari seorang S dengan satu momen Winter Trancheon yang sangat optimal, membuat dari S yang udah melihat kemenangan atau satu poin tambahan ternyata malah berbalik, di mana S yang harus mengalami kerugian beserta dengan Bill yang menjadi korban jiwa selanjutnya. Dan kali ini Lord sudah di enhance di menit yang ke-14. Sudah ada Queenie, Gyokoi dan juga NG berkumpul bersamaan. Dan ini Queenie juga belum sama sekali di take down loh ya, dengan 6 poin kill, 3 assist, 0 death. Iya, dan bahkan ini bakal membuat Queenie-nya kenyang banget ya. Lord kali ini bakal mencoba untuk diambil lagi, diinisiasi oleh teman-teman dari RRQ Mika, dan Nigma Galaxy kali ini sudah melakukan setup, menunggu aja di area semak, di area bushnya, menunggu dari Crunchy maupun Navilera. Pixie mencoba untuk memancing. Wow, lihat bagaimana damage yang dilontarkan
teman-teman Ararki Mika harus membuat Pixie mau gak mampu untuk nge-trigger satu buah flick out yang mundur ke arah belakang. Otomatis ini akan menjadi Lord yang bakal free untuk teman-teman dari Ararki Mika. Satu buah Iron Hook yang berhasil terkena seorang Crunchy, membuat Crunchy-nya kewalahan. Pixie bahkan kali ini tumbang juga. Lordnya kembali ke reset, S-nya kali ini sudah tumbang, berhasil untuk diamankan. Tapi Gyokoi damage dari Bad Fist, Bad Impact yang begitu sakit dan membuat Alin juga harus tumbang. Shutdown didapatkan, double kill dari seorang Ana, membuat mau gak mau Ararki Mika harus disengage, gak bisa lagi untuk melanjutkan inisiasi keberadaan dari Lordnya. Sama-sama kehilangan 3 member, Queenie, Bill, Ash. Sedangkan dari Nigma Galaxy kehilangan Pixie, Alin dan juga Crunchy berkat satu momen yang sangat cepat. Satu Iron Hook dari Angie terhubung ke arah Crunchy, langsung terjadi team fight yang begitu cepat dan begitu mengerikannya. Tapi untungnya dari kedua belah tim tidak ada yang terkena wipe out ya. Masih ada tersisa beberapa member dan di reset kembali dari segi Lordnya, sekaligus Gyokoi mengumpulkan stacknya di menit yang ke-15. Seharusnya ini udah makin sakit sih tamparan dari Gyokoi, Lat. Tapi ini tadi Nigma Galaxy menurut aku mereka keren banget sih buying time ya. Dengan mereka ngambil seenggaknya 3 player dari Ararki Mika, ini membuat reset kembali dari segi Lordnya. Set up lagi mau gak mau untuk Ararki Mika kalau mereka mau ngambil ke arah Lordnya. Nah, Filera bahkan kali ini langsung nge-build ke arah Radiant Armor, ingin mencoba untuk mempertahankan dari segi magical defense-nya, karena Gyokoi 618 KDA yang benar-benar sakit banget. Lihat bagaimana akal busuk dari Angie tuh. Mau coba Iron Hook, tapi untung saja Alin nampaknya udah nge-sense juga. Dia langsung mundur juga ke arah belakang, akhirnya Iron Hook dari Angie tidak terkonek. Gila, ini ngeri banget jujur. Iron Hook dari Angie, beberapa momen yang terjadi, bahkan dia selalu on point sih. Iron Hook, flicker yang selalu dia maksimalkan begitu baik. Sementara itu dari seorang Bill cuma untuk melakukan split push juga ke bagian atas, at least ngedorong wave yang membuat Nigma Galaxy harus menurunkan beberapa membernya untuk mempertahankan segi base turret milik Nigma Galaxy, dan tentunya bakal direset kembali untuk dari segi Lord Pit-nya. Yap, dari segi Lordnya bakal langsung direset kembali, tapi lihat bagaimana Bill tambusnya benar-benar tanky banget. Inferno Vengeance membuat dia digempur beberapa pemain pun enggak pantang mundur. Bahkan kali ini Pixie yang harus ditumbangkan. Nah, Filera masih mau lebih mencoba untuk mengincarkan seorang Ana. Black Sheep selalu saja dipapat, tapi Bill harus kehilangan nyawanya di depan sana. Crunchy mencoba untuk memukul mundur seorang Queenie, tapi lihat bagaimana Bad Fist langsung aja dibokal seorang Gyokoi. Benar-benar pedih banget, tapi langsung aja gantian nahan pada di daerah depan bersama dengan Filera mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang S-nya, tapi Angie malah yang terkena dari serangan-serangan kartu. Justru Anda harus tumbang bersama dengan Alin. Queenie-nya damage-nya benar-benar sakit banget membuat Nigma Galaxy kehilangan 3 pemain sekaligus. Ini membuka kesempatan besar untuk Ararki Mika langsung nge-push ke arah base yang dimiliki oleh Nigma Galaxy. Menyisakan seorang Crunchy dan juga Nafilera 2 melawan 4. Masih cuma untuk clear untuk Daud, tapi dia sudah pelatihan terhubung dan langsung di shutdown pergerakannya, tapi ternyata Nafilera di take down. Sementara Crunchy masih berdiri kokoh, lumayan sekarat, dan ternyata Angie dan kawan-kawan pun masih bisa muncul, tapi mendapatkan satu buah sosok. Nafilera menjadi korban jiwa di area tengah milik Nigma Galaxy. Pertandingan yang sengit banget. Kalau misalnya kita lihat dari segi high ground defense yang dimiliki oleh Nigma Galaxy juga nggak bisa dianggap remeh loh. Ini pertahanan mereka sulit banget untuk ditembus oleh teman-teman dari Ararki Mika, yang membuat akhirnya Ararki Mika mencoba untuk lagi-lagi mendapatkan ke arah Lord. Tapi lihat bagaimana Pixie mencoba untuk mengganggu, tapi ternyata dari Ararki Mika masih berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Pixie pun tumbang, tidak akan lagi nahan badan. Ana juga langsung aja nge-pop up dari Black Shoes yang membuat nyawa kedua dari Ana sudah terbuang. Ararki Mika mereka tahu mereka udah dapat Lord, mereka langsung disengage, mundur, lebih sabar lagi menunggu kehadiran Lord yang akan langsung menyerang ke arah inhibitor turret di arah mid lane yang sudah hilang dari Nigma Galaxy. Oke, udah mulai semakin berbahaya. Lord pun hadir kali ini di bagian tengah, tapi di arah bottom lane-nya 3 player dari Nigma Galaxy bersih tegang, bersih kuku, pengen dapetin satu buah auto turret di bagian bawah. Sementara di area tengah bakal dikawal terlebih dahulu. Melihat sudah ada pergerakan juga dari area atas, Bill coba untuk melakukan split push. Sementara dari engine-nya bahkan untuk bergerak lagi ke bagian tengah dengan begitu cepatnya. Iron Hook hampir saja masih coba untuk menghindari dari serangan Nafilera. Sementara Lordnya di arah tengah
begitu kokoh, begitu kuat, begitu strong menghadapi serangan dari anak-anak Enigma Galaxy. Tapi lihat di arah depan dari seorang Pixinya mulai Tyrant Revenge terlebih dahulu, Tyrant Revenge dan Tyrant Rage, tapi nampaknya masih coba untuk menutup terlebih dahulu. Sementara S-nya di bagian depan cukup sekarang dan diriset kembali dan ternyata ada Bloody Hand yang terhubung dari seorang Engie. Sementara itu Pixie belum ada serangan, masih ada Bouncing Ball coba untuk mempertahankan dari segi base rate mereka. Tapi lihat dari arah seorang Queenie coba untuk fokus ke area base-nya dan lihat dari seorang Pixie tapi tak bisa mempertahankan karena anak Yumika langsung mengamankan 2-0 atas